Jadi sudah kurang lebih hampir seminggu ya semenjak kemarin kita buat DIY kalsium ini waktu tanggal 24 Maret, dan alhamdulillah selama hampir seminggu ini juga penggunaan kalsium DIY untuk di tank aku ini tidak terjadi problem atau masalah sedikit pun teman-teman ya. Jadi biota semua sampai sekarang aman ya, entah ikan maupun koralnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar, teman-teman. Nah, untuk video kali ini di sini aku akan share ke kalian gimana caranya bikin big tree secara DIY ya, terutama untuk yang kalsium, teman-teman. Nah, kenapa di sini aku bikin yang secara DIY? Karena kan biasanya kan aku itu pakainya itu yang Red Sea kalsium, teman-teman. Nah, kebetulan Red Sea kalsiumku itu lagi habis, teman-teman ya, dan ini masih waktu masa-masa lebaran ya. Sekarang ini tanggal 24 Maret, dan pesanan yang aku beli ini masih belum datang, teman-teman ya. Jadi masih terpending, dan kebetulan stok yang di sini juga keburu habis, teman-teman. Nah, kalau aku nggak dosing nunggu itu datang, yang ada malah nanti terlalu drop parah, teman-teman, untuk yang kalsiumnya. Dan aku juga sempat nyari juga ke teman-teman yang ada di sini, kebetulan mereka juga lagi nggak ada, teman-teman. Jadi ya mau nggak mau di sini aku bikin aja secara DIY untuk yang kalsiumnya, teman-teman ya. Nah, kalau aku sendiri di sini aku pakainya itu kalsium chloride ya, atau kalsium klorida, atau kalau namanya itu kalau nggak salah CaCl2 ya. Nah, kalau untuk kalsium chloride ini bisa kalian dapatkan itu di toko-toko kimia di kota kalian ya, yang terdekat di kota kalian bisa ada, atau juga kalian kalau mau cari di toko oranye atau toko hijau itu juga biasanya ada, teman-teman. Nah, kalau aku sendiri di sini pakainya yang kalsium chloride itu yang flake ya, bukan yang bubuk ini, yang bentuknya yang flake aku dapatnya. Dan nanti kita akan bikin untuk 1 liter air, teman-teman ya. Nah, kalau untuk airnya sendiri di sini sudah aku siapkan 1 liter ya. Ini airnya aku pakai air RO, teman-teman. Nah, kalau kalian mau pakai air apa aja, yang penting TDS-nya itu rendah ya. Jadi kalau dapat yang TDS-nya 0 atau kalian mau pakai amidis itu terserah, teman-teman. Yang penting TDS-nya itu rendah. Nah, di sini aku pakai air RO aja, teman-teman, karena aku punyanya air RO, dan juga kebetulan TDS-nya juga ini di bawah 5, teman-teman. Nah, nanti ini kita akan bikin aja langsung untuk big tree kalsiumnya ini, teman-teman. Dan juga untuk video ini nggak bakalan langsung aku upload ya, karena aku bakalan lihat dulu untuk apa ya, efek daripada pemakaian yang aku lakukan untuk yang DIY ini di tank ini, teman-teman. Jadi ya kalau misalkan nantinya video ini upload, berarti untuk pemakaian yang aku pakai itu nggak ada masalah, teman-teman. Karena juga di sini aku belum tahu juga konsentratnya, misalkan berapa mili bisa naikkan berapa ppm di air 100 liter, teman-teman. Karena kan aku masih harus apa ya, ngecek dulu ya pakai test kit nantinya. Jadi udah, nanti kita akan bikin dulu dah. Nanti kalau masih video ini berlanjut dan diupload, berarti bisa dibilang itu berhasil, teman-teman ya. Nanti ya kalian bisa tiru kalau misalkan kalian mau bikin, teman-teman. Nah, ini kita bikin aja langsung, teman-teman. Nah, untuk kalsium kloride-nya ini yang flake itu aku sudah timbangnya tadi ya, itu sekitar 150 gram, teman-teman ya, untuk 1 liter air RO, teman-teman. Nah, di sini aku sudah bikin 2 ya. Ini nanti untuk 2 liter air sebenarnya, karena di sini aku sudah nyiapin juga botolnya 2. Ya udah, kita akan bikin aja dulu, teman-teman ya. Ini kita akan langsung campur aja ke air yang 1 liter ya. Misalkan air RO, teman-teman ya, atau amidis, yang penting TDS-nya itu rendah, teman-teman. Nah, kalau sudah kita langsung aduk-aduk aja, teman-teman ya, sampai merata ya. Ya juga kalau kalian misalnya kalian pegang seperti ini, atau kalian pegang airnya dan ternyata hangat, itu nggak apa-apa, teman-teman ya, itu masih normal. Karena memang itu reaksi yang terjadi kalau kita gabungin yang kalsium chloride ini dengan air, teman-teman. Jadi ya kalau terasa hangat itu nggak ada masalah ya, tidak terjadi masalah, itu normal. Jadi kalian aduk aja sampai merata, teman-teman ya, sampai tercampur secara sempurna. Oke, jadi ini sudah selesai, teman-teman ya. Ini sudah tercampur secara merata. Tuh kalian bisa lihat ya, ini sudah jernih, hampir tidak ada endapan sama sekali di bawah, teman-teman.
Nah, kalau seperti ini berarti sudah selesai. Ini kita tinggal taruh aja ke botolnya, teman-teman. Nah, ini kita akan langsung tuang aja ke jerigen kecilnya, teman-teman ya, buat tempat penyimpanan. Nanti kita akan langsung dosing aja, teman-teman ya. Oke, ini sudah selesai, teman-teman ya. Ini sudah kita masukkan jerigen, dan ini kita akan langsung aja untuk dosing, teman-teman. Nah, untuk tank ini kan kita sudah dapat, memang sudah dapat tahu konsumsinya, yaitu sekitar 5 ppm per hari, teman-teman. Jadi kita tinggal nyari dosisnya ini aja, butuh berapa mili cairan ini DIY ini yang kita bikin tadi untuk memenuhi kebutuhan koral yang kalsiumnya itu sekitar 5 ppm per harinya, teman-teman. Nah, untuk sementara di sini aku akan dosing sekitar 10 mili dulu, teman-teman ya. Itu apakah nanti kelebihan atau malah kurang atau malah stabil, teman-teman. Nah, nanti aku bakalan share ke kalian, dan juga kalau memang tidak terjadi masalah juga ya pada tank ini, teman-teman ya. Oke, ini kita akan dosing dulu ya. Ini pakai pipet yang 10 mili, teman-teman ya. Segini 10 mili. Kita akan langsung aja dosing sekitar 10 mili. Oke. Bismillah ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi videonya, teman-teman ya. Ini masih tanggal 24 Maret, mungkin seminggu lagi bakalan aku update lagi, teman-teman. Dan oke, kita lanjut lagi. Sekarang sudah tanggal 30 Maret, teman-teman. Jadi sudah kurang lebih hampir seminggu ya semenjak kemarin kita buat DIY kalsium ini waktu tanggal 24 Maret. Dan alhamdulillah selama hampir seminggu ini juga penggunaan kalsium DIY untuk di tank aku ini tidak terjadi problem atau masalah sedikit pun, teman-teman ya. Jadi biota semua sampai sekarang aman ya, entah ikan maupun koralnya. Dan juga kemarin juga sudah aku test kit beberapa kali ya untuk memastikan dosisnya, teman-teman ya. Nah, dosis yang didapat dari pembuatan kalsium klorida ini yang 150 gram kalsium klorida itu dicampur dengan 1 liter air RO, itu kita dapat dosisnya itu bisa naikkan sekitar 5 ppm kalsium, teman-teman ya, di tank 100 liter dengan penggunaannya itu 10 mili, teman-teman. Jadi 10 mili cairan ini yang kita bikin kemarin ini itu bisa naikkan kadar Ca di tank kita itu sebanyak 5 ppm ya di tank 100 liter ya. Nah, kalau di tank aku ini kan sekitar 150-an liter ya. Jadi aku kemarin butuh untuk mempertahankan kadar Ca-nya ya, yang konsumsi hariannya itu sekitar 5 ppm, itu sekitar 15 milian, teman-teman ya. Cuman kalau ke tank kalian 100 liter ya, kalian cuma butuh 10 mili aja, teman-teman ya, untuk naikkan kadar Ca sebanyak 5 ppm. Nah, jadi itu, teman-teman ya. Dan juga kalau kalian memang pengen bikin kalsium DIY seperti ini juga, kalian juga harus test kit juga, teman-teman ya, untuk mengetahui dosisnya. Ya, meskipun kalian bikinnya sama 150 gram kalsium klorida dicampur dengan 1 liter air, belum tentu kalian dapat konsentrat yang sama, teman-teman, karena bisa jadi bahan yang kalian pakai yang ini ya bisa jadi berbeda, teman-teman ya. Bisa jadi kadarnya itu biasanya lebih rendah, kadang lebih tinggi. Nah, kalau seumpamanya kadarnya sama ya, kita dapatnya pun dosisnya nantinya sama, teman-teman. Cuman kan belum tentu ya, karena ya kalian pasti tinggalnya juga kan di daerah yang beda-beda gitu loh, teman-teman ya. Jadi ya kalian untuk mengetahui dosisnya kalian harus test kit juga, teman-teman ya. Dan juga mungkin nanti bakalan aku bikin juga untuk yang KH dan magnesium itu cara DIY juga, teman-teman. Cuman nanti mungkin tunggu stok yang aku punya itu habis, teman-teman ya. Karena kalau untuk magnesium dan KH stoknya aku masih banyak, teman-teman ya. Jadi kalau bikin sekarang yang ada malah bubajir nanti ya, teman-teman ya, nggak kepake. Oke, kayaknya itu aja, teman-teman ya yang aku bisa share ke kalian untuk video kali ini ya, mengenai tata cara pembuatan Big Tree Kalsium secara DIY ya. Semoga ini bisa membantu kalian mendapatkan informasi mengenai tata cara pembuatannya, teman-teman. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk di like agar aku tetap semangat untuk upload video-video menarik berikutnya, teman-teman. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan untuk info-info atau tips-tips menarik mengenai akuarium air laut, teman-teman ya. Oke, untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, teman-teman.